Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi sekaitan pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Pengalaman belajar yang menciptakan proses yang dialami individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Pengalaman ini terjadi di berbagai lingkungan seperti di sekolah, tempat kerja, rumah, atau dalam kehidupan sehari-hari dan melibatkan interaksi dengan materi pelajaran, guru, teman sejawat, atau lingkungan. Dalam proses pembelajaran, pengalaman belajar ini bukanlah aspek yang perlu dinilai secara khusus, melainkan cara atau jalan yang ditempuh murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Memahami dalam pendekatan pembelajaran mendalam adalah fase awal pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, mendorong peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar peserta didik dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jenis pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Guru memberikan pengetahuan yang esensial dan diaplikasikan dalam berbagai konteks, dengan mengintegrasikan dengan nilai dan karakter. Setelah memperoleh pengetahuan, tahap ini mendorong peserta didik untuk memahami informasi yang diperolehnya. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif sehingga membentuk pondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahapan selanjutnya. Karakteristik pengalaman belajar memahami yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir murid, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari, mengkonstruksi pemahaman melalui pengalaman nyata, memberikan kebebasan eksplorasi dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter murid. Contohnya, guru mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap pemahaman sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Guru memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Pengetahuan esensial yaitu pengetahuan dasar yang fundamental dalam suatu bidang atau disiplin ilmu yang harus dipahami dan dikuasai untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Contohnya bahasa itu berupa kosakata, tata bahasa dasar, pengetahuan wacana, dan 4 keterampilan berbahasa. Pengetahuan aplikatif yaitu pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep, teori, atau keterampilan dalam situasi nyata. Pengetahuan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau menciptakan sesuatu yang berdampak. Contohnya pada bahasa yaitu memahami cara menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan atau bahan presentasi yang efektif. Pengetahuan nilai dan karakter yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika, budaya, dan kemanusiaan yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang. Contohnya dalam mata pelajaran bahasa, memahami cara menggunakan bahasa untuk membangun hubungan baik, menghindari konflik, serta menunjukkan empati dan kepedulian. Pada pengalaman belajar memahami, Guru memantik rasa ingin tahu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang esensial
dan diaplikasikan dalam berbagai konteks dengan mengintegrasikan antara nilai dan karakter. Setelah memperoleh pengetahuan, tahap ini mendorong peserta didik untuk memahami informasi yang diperolehnya. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahapan selanjutnya. Karakteristik pengalaman belajar memahami yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir murid, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya, serta mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter murid. Pengalaman belajar mengaplikasi. Mengaplikasi merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan baik secara individu maupun kolaboratif. Pendalaman pengetahuan ini dilakukan dalam bentuk pengalaman belajar pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Pengaplikasian pengetahuan ini mengimplementasikan kebiasaan pikiran dalam mengaplikasi pengetahuan yang melibatkan penerapan pola pikir yang mendukung proses belajar, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara efektif. Peserta didik melakukan praktik pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dan memberikan pengalaman nyata peserta didik. Guru menghadirkan isu atau masalah dalam konteks lokal, nasional, global, atau di dalam dunia profesional. Pendekatan multidisiplin dan interdisiplin antara materi pelajaran berperan penting pada tahapan ini. Pada tahap ini, peserta didik membangun solusi kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah konkret yang hasilnya dapat berupa produk atau kinerja peserta didik. Keterlibatan peserta didik ini dapat memberikan manfaat tidak hanya keterampilan akademik, namun juga keterampilan hidup sehingga menumbuhkan kepedulian atas perannya sebagai bagian dari lingkungan sosial. Pada tahap ini, berikan kesempatan peserta didik untuk menerapkan keterampilan atau pengetahuan tertentu dalam berbagai konteks. Sebagai guru, kita sebaiknya tidak berasumsi bahwa jika siswa sudah belajar suatu pengetahuan atau keterampilan, peserta didik secara otomatis dengan sendirinya mengetahui kapan dan di mana menggunakannya. Penting untuk secara jelas, pembelajaran memfasilitasi konteks di mana pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan oleh peserta didik. Karakteristik pengalaman belajar mengaplikasi yaitu menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, melakukan praktik pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dalam kehidupan, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, berpikir kritis, menggunakan ide-ide dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Contoh, topik persamaan linear, dasarnya peserta didik memahami bentuk umum persamaan linear dan cara penyelesaiannya. Pendalaman pengetahuan, peserta didik menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan, seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk. Pengalaman belajar merefleksi. Merefleksi merupakan proses saat peserta didik
mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Refleksi ini bertujuan untuk memahami seberapa jauh tujuan pembelajaran tercapai, serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu yang mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajarnya. Regulasi diri memungkinkan peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, meningkatkan motivasi intrinsik dan mencapai tujuan belajar secara efektif. Dalam proses ini, peserta didik menerima umpan balik yang spesifik dan relevan dari guru, teman sebaya, komunitas atau pihak terkait untuk membantu mereka meningkatkan kompetensi. Refleksi dilakukan secara personal untuk pengembangan diri dan secara kontekstual untuk memahami kontribusi dan peran mereka dalam lingkungan sosial. Dengan refleksi yang efektif, peserta didik tidak hanya menyadari keberhasilan dan kekurangannya, tetapi juga mampu merumuskan langkah-langkah konkret untuk perbaikan di masa depan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Karakteristik pengalaman belajar merefleksi yaitu memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri, menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Contohnya, menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman belajar yang diperoleh. Penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri dan lain-lain. Pertanyaan pada tahap refleksi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis terhadap dirinya dan proses belajarnya, sehingga peserta didik dapat mengevaluasi kebermanfaatan dari ide yang telah diberikan, menganalisis keberhasilan atau tantangan dari proyek atau produknya yang sudah dihasilkan, merancang strategi yang akan dilakukan untuk lebih berperan atau mengembangkan diri selanjutnya. Cara menerapkannya, gunakan jurnal refleksi. Minta siswa untuk menulis tentang 1. Apa yang mereka pelajari hari ini. 2. Bagaimana mereka dapat menerapkan konsep tersebut di luar kelas. 3. Apa pertanyaan atau kebingungan yang mereka miliki. Gunakan rubrik penilaian diri. Siswa menilai seberapa jauh mereka memahami konsep dengan menjawab pertanyaan seperti 1. Apakah saya bisa menjelaskan konsep ini dengan kata-kata saya sendiri? 2. Apakah saya bisa memberikan contoh nyata yang relevan? Ketiga, apakah saya bisa menerapkan konsep ini dalam situasi lain? Keempat, lakukan diskusi kelas tentang proses belajar. Yang kelima, guru bisa memandu diskusi reflektif dengan bertanya, apa tantangan terbesar yang kalian hadapi dalam memahami konsep ini? Bagaimana cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita bersama? Pada konsep ini, pengalaman belajar merupakan aktivitas yang diberikan guru dalam pembelajaran mendalam yang berkaitan dengan taksonomi Solo dan taksonomi Bloom. Taksonomi Solo menggunakan kerangka berpikir yang dirancang untuk mengevaluasi dan memahami tingkat kompleksitas dalam pembelajaran peserta didik. Taksonomi Solo dikembangkan oleh John Biggs dan Kevin Collis pada tahun 1982. Taksonomi ini membantu guru untuk menilai kualitas hasil belajar peserta didik
berdasarkan tingkat pemahaman mereka terhadap suatu topik. Taksonomi Solo mengklasifikasikan hasil belajar ke dalam 5 tingkat hierarki, mulai dari pemahaman yang dangkal hingga yang lebih mendalam, yaitu prastruktural atau tidak memahami materi, unistruktural atau memahami satu aspek, multistruktural memahami beberapa aspek tanpa menghubungkan, relasional menghubungkan berbagai aspek secara kohesif, dan berpikir abstrak yang mendalam, yaitu menerapkan pemahaman dalam konteks baru. Perhatikan tabel berikut. Tahapan prastruktural pada taksonomi Solo itu dideskripsikan sebagai tahapan belum memahami. Tahapan mengingat pada taksonomi Bloom sejajar dengan tahapan unistruktural pada taksonomi Solo, dan memahami pada pengalaman pembelajaran mendalam, dan dideskripsikan sebagai mengingat kembali. Memahami pada taksonomi Bloom ini sejajar dengan multistruktural pada taksonomi Solo, dan memahami pada pembelajaran mendalam dideskripsikan sebagai memiliki banyak ide. Tahapan menerapkan dan menganalisis pada taksonomi Bloom ini sejajar dengan relasional pada taksonomi Solo, dan mengaplikasi pada tahapan pada pengalaman pembelajaran mendalam, dan ini dideskripsikan sebagai menghubungkan ide-ide. Tahapan mengevaluasi dan mencipta pada taksonomi Bloom ini sejajar dengan berpikir abstrak yang mendalam pada taksonomi Solo, dan ini merupakan pengalaman belajar merefleksi pada pengalaman belajar mendalam, dan dideskripsikan ini sebagai memperluas dan menerapkan ide. Pengalaman belajar peserta didik mengamati, mengaplikasi, dan merefleksi dapat terjadi pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berikut contoh penerapannya. Contoh aspek pengetahuan, pengalaman belajar merefleksi. Contoh pengalaman belajar pada topik fotosintesis pada mata pelajaran biologi, yaitu peserta didik mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas dan menyadari perannya terhadap isu nyata seperti ketersediaan pangan, perubahan iklim, dan sebagainya. Pengalaman belajar mengaplikasi, contoh pengalaman belajar pada topik fotosintesis mata pelajaran biologi. Peserta didik menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitannya dengan isu ketersediaan tanaman pangan. Pengalaman belajar memahami, gitu kan. Contoh aspek pengetahuan pada pengalaman belajar pada topik fotosintesis, yaitu peserta didik menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan antar proses fotosintesis. Contoh pada aspek keterampilan dan sikap, pengalaman belajar merefleksi, mengaplikasi, memahami, gitu kan. Pada sikap contohnya, sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Contoh, guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Contoh pada keterampilan fisik, koordinasi gerakan atau tindakan nyata dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik seperti tindakan fisik dan praktik langsung. Contoh, peserta didik mempraktikkan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata, seperti simulasi jual beli di pasar atau simulasi debat. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi sekaitan pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.